Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa nura qulubina Muhammad iftahi babi rahmatillah fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'il intifal mudzakkiri wa tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين إلى أن قال Faslun wa syara'itu wujubil jum'ah. Sab'atu asya al-islam wal bulugh wal aqlu wal hurr wasihhatu wal istitan. Masuk kita kepada fasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang keutamaan salat Jumat, yaitu mendapatkan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, pengeleburan dosa selama 6 hari dari Jumat yang lalu sama Jumat tadi yang sudah kita lakukan. Dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba berjumpa dengan sholat Jumat dan dia hadir sholat Jumat, dia ibadah sholat Jumat, dia dengarkan khutbah dan dia memakai adab dan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad, maka dia berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya pengampunan Allah itu tidak ada batasnya. Pengampunan Allah itu luas, melebihi luasnya segala ciptaan Allah. Maka beruntung kita punya Tuhan, beruntung kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, jika dia memohon dan meminta kepada Allah pengampunan, maka akan diberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perjumpakan kita dengan sholat Jumat tadi pagi atau tadi siang, sehingga sampai kita kepada syarat yang harus kita perhatikan kepada setiap muslim yang ingin hadir sholat Jumat, karena ini adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Jum'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Orang-orang yang beriman, apabila engkau dipanggil, yang manggil siapa nih? Allah pastinya, karena Allah yang menyuruh kepada hambanya untuk sholat. Dan dipanggil oleh Nabi Muhammad, diseru dengan panggilan apa? Hayya 'alas shalah. Nah, ini panggilan Rasul, panggilan Allah yang ditetapkan oleh Rasul di saat para sahabat radhiyallahu anhum kebingungan bagaimana caranya mengumpulkan umat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh seminggu sekali, yaitu sholat Jumat, bagaimana caranya? Makanya ditetapkan adanya azan, ditetapkan adanya iqamah. Ini perbuatan sahabat, azan dalam mimpinya, dalam mimpinya itu dia azan, dan keesokan harinya dia mengadu kepada Nabi tentang mimpi tersebut, mengumpulkan umat untuk melakukan sholat zuhur, asar dan seterusnya sampai hari Jumat pun. Maka ditetapkan itulah dijadikan hukum
muadzin, orang yang adzan adalah salah satu memanggil orang untuk ibadah kepada Allah. Pada hakikatnya adalah perintah Allah, idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil untuk memenuhi salat. Panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ibadah, salat ini adalah panggilan langsung dari Allah. Karena salat itu adalah tempat munajatnya seorang hamba kepada Allah di waktu sujud. Di waktu dia mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, dia panggil Allah. Ketika sujud, dia tundukkan jidatnya, dia tundukkan raganya untuk memanggil dan menyebut nama Allah, berharap dan berdoa kepada Allah. Miyaumil Jum'ah, di hari Jumat. Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman, jika ada panggilan untuk solat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian ila zikrillah, menuju mengingat Allah. Tadi awalnya Allah perintahkan solat, tetapi di dalam perintah yang kedua ini, fas'au ila zikrillah, bersegeralah ila zikrillah, menuju zikirnya Allah, mengingat Allah. Berarti apa? Sering saya ingatkan, berapa banyak orang yang sholat tapi tanpa zikir kepada Allah. Jadi yang pada hakikat puncaknya ibadah itu, casingnya sholat, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah zikirnya kepada Allah. Ingat nggak dia ada sama Allah? Makanya diperkuat dan ditegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman, idza nudiya lis-shalah, datang di waktu salat, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk menuju zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Ya. Karena ini gambaran orang yang salat, ada salat casingnya aja salat, bentuknya aja salat, tapi dia lupa sama Allah. Dia enggak ingat sama Allah. Bahkan yang dia baca dia enggak paham apa yang dia baca. Rokaat bahkan dia enggak ingat rokaat apa sekarang. Yang dia ingat dunia, sehingga melupakan dirinya di hadapan Allah. Fas wazarul bai'. Kemudian Allah sambung wadzarul bai', tinggalkan transaksi jual beli, dan diantaranya transaksi jual beli adalah tinggalkan seluruh aktivitas yang berkaitan kepada dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua kalau kita kerjakan, ada panggilan salat kita salat, salat untuk senantiasa zikir kepada Allah kita lakukan, ada panggilan untuk jauhi tinggalkanlah transaksi kepada dunia, maka kita termasuk orang-orang khairul lakum, sebaik-baiknya orang. Jadi orang pilihan Allah itu ya begitu, in kuntum ta'lamun, itu hanya orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan pemahaman bahwasanya ini baik, ini enggak baik, ini bagus, ini enggak bagus, begitu. Jadi Allah akan berikan kepada hambanya perbedaan terhadap hamba-hamba yang lain. Bentuknya sama, mata sama, ini semuanya aktivitas kerja satu kantor, usaha satu usaha, tapi ada yang membedakan. Apa itu? Ketika dipanggil dia langsung sholat, ketika dia sholat dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika ada antara agama sama antara urusan dunia, mana yang lebih didepankan, agama sama dunia? Nah inilah himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, agar kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengingatkan di dalam hadis agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang ghafil. Di antara orang-orang yang ghafil ini paling mudah itu kalau ada panggilan Allah dalam dirinya atau dalam pikirannya, hati nuraninya dia pikir tanggung. Urusan dunia tanggung, urusan dunia tanggung. Akhirnya
mengesampingkan tentang agama. Panggilan Allah, hayyalal shalah, hayyalal falah, enggak dia segera, enggak dia putus tuh urusan duniawi, maka itu adalah salah satu ciri yang akan dijadikan orang-orang yang ghafilin, lupa kepada Allah. Maka di antara syaratnya orang yang wajib hadir Jumat itu adalah al-Islam. Dia harus muslim. Ya. Orang kafir nggak boleh hadir. Nggak wajib. Bahkan jadi haram dia. Ngapain dia ke masjid? Ya. Ngapain pula dia untuk mendengarkan sholat khutbah Jumat. Jadi yang hadir itu adalah wajib, hukumnya adalah muslim. Siapa itu muslim? Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya hati-hati ya, orang muslim tidak melakukan salat Jumat seminggu sekali, maka dia akan tertulis dan tercatat orang yang melakukan dosa di hadapan Allah. Kenapa? Dia meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-bulugh, baligh. Udah kita bahas di antara tandanya orang udah baligh itu umur 15, kemudian dia keluar air mani, kemudian dia udah bisa mengenal mana yang jamrah, mana yang tamrah, mana yang baik, mana yang buruk, itu baligh. Kemudian al-aqlu, dikasih akal, berakal. Keluar daripada itu orang gila, orang stres, pingsan, hilang akal karena mabok, maka dia enggak dikenakan kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau seandainya dia muslim, dia mabok di hari Jumat, kemudian teler, enggak sholat Jumat, maka double enggak melakukan sholat Jumatnya, double dosa melakukan khomernya, minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi syaratnya? Al-hurriyah, merdeka, tidak ada kaitan terhadap sayyid. Ya, tidak ada kaitan terhadap tuannya atau sayyidnya. Al-hurriyah, bukan seorang budak. Kenapa seorang budak tidak diwajibkan untuk hadir? Kenapa? Karena syariat dulu Nabi, seorang budak itu ada ikatan. Entah itu ikatan dari akadnya jual beli atau ikatan perjanjian. Dia mengabdi, dia menjadi pembantu, saya adalah tuan. Maka nggak boleh ibadah walaupun hukumnya wajib tanpa seizin sayyidnya. Nggak boleh keluar tanpa izin sayyidnya. Dulu di zaman sahabat, dulu di zaman-zaman perbudakan, tapi saat ini udah diangkat perbudakan tersebut, nggak ada lagi perbudakan. Jadi semuanya hur. Tidak ada ikatan lagi. Sholat Jumat nggak ada ikatan lagi. Misalnya bininya bininya ditakutkan, abang kalau sholat Jumat jangan masuk ke rumah ini. Perintah kepada istrinya nggak boleh sholat Jumat, akhirnya dia nggak sholat Jumat. Nggak ada, pokoknya nggak ada ikatan. Atau orang tua, nah kamu nggak boleh sholat Jumat, ya akhirnya kita ngikutin orang tua. Nggak ada ikatan. Sekarang ini nggak ada ikatan, ya, sama sayyid nggak ada, sama makhluk yang lain juga. Manusia yang beriman kepada Allah, maka dia wajib untuk hadir dan sholat Jumat. Kemudian apa lagi? Wadzukuriyah, laki-laki, perempuan nggak boleh hadir untuk menghadiri sholat Jumat. Karena Nabi kita Muhammad pernah mengingatkan dalam hadisnya, al-jum'atu haqqun wajibun. Jumat itu hak. Jumat itu benar. Jumat itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi dan hukumnya adalah wajib. Wajibnya terhadap siapa? Ala kulli muslimin, terhadap setiap orang muslim laki-laki. Fi jama'atin, salat Jumatnya berjamaah. Illa arba'atun, kecuali 4 yang tidak pun orang hamba, seorang hamba yang tadi sudah saya sampaikan,
yaitu manusia yang ada ikatan sama si sayyidnya. Au imro'atun atau perempuan, au sobiyun atau anak laki-laki atau anak kecil, au maridun atau orang yang punya penyakit. Penyakitnya macam-macam deh. Penyakit yang uzur enggak yang uzur dan diperbolehkan untuk enggak sholat berjamaah. Mau sholat berjamaah 5 waktu atau sholat berjamaah di waktu Jumat. Banyak uzurnya. Apa itu sakit, apa itu beser, apa itu wasir, apa itu dan sebagainya yang diperbolehkan menurut syariat. Dan anak kecil pun tidak wajib. Nah, ini harus kita perhatikan. Anak-anak kecil itu tidak wajib untuk hadir di sholat Jumat. Dan yang bahayanya kalau kita nggak paham, mereka hadir di waktu sholat Jumat dan dia mengganggu aktivitas orang yang melakukan sholat Jumat, dosanya orang tuanya, dosanya gurunya yang nggak ngasih tahu kepada anak-anak muridnya, jangan kau ganggu orang-orang yang sedang sholat Jumat. Tapi kalau kita perhatikan di mana-mana di masjid-masjid, anak-anak kecil dikasihkan kebebasan. Di mana? Ruang lantai atas. Bukannya sholat, lari sana, lari sini, main cek umpet, main apa macam-macam dah, lari-larian dia. Bahkan di waktu jamaah Allahu Akbar, udah takbir, udah baca surat, mereka masih teriak-teriak. Nah, ini bukan cerminan Islam. Makanya tidak diwajibkan anak-anak kecil itu hadir di waktu sholat Jumat. Bukan kewajiban mereka, belum waktunya. Seandainya ada orang yang punya pemikiran, Ustadz, kita kan mau didik anak-anak kita. Betul, boleh. Di umur 7 tahun, Nabi nyuruh kita untuk suruh anak kita. Adibu auladakum. Ajarin anak-anakmu di umur 7 tahun untuk melakukan sholat. Ibadah-ibadah yang lain. Fadribuha bi asrin. Pukullah ketika dia umur udah 10 tahun. Kalau dia 10 tahun nggak sholat, pukul, silahkan. Itu Nabi yang ngajarin, tapi dengan syarat pukulan yang diperbolehkan oleh agama kita. Ya. Maka anak-anak diperhatikan. Seandainya mereka tujuannya untuk mendidik anak-anak mereka, tapi didik yang benar. Bukan berarti kita didik kemudian kita lepas anak di mana, bapaknya di mana. Akhirnya apa? Mereka ketemu sama temennya, berantem sana, senggol sana, senggol sini, udah ngacauin sholat berjamaah. Bisa ganggu kekhusyuan orang. Hati-hati, ini pun kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau nggak diperhatikan dari sekarang, mereka berpikir kebebasan mereka datang ke masjid tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa memperhatikan. Bahkan masjid lebih daripada taman kanak-kanak. Ya, buat tangganya buat main perosotan, karpetnya buat main ini, sarungnya mau buat main sebeletan, macam-macam mudah anak-anak pakai begitu. Teriak sana, teriak sini, lari sana. Aminnya jadi bahan candaan. Yang harusnya amin adalah amin yang berbarengan dengan para malaikat yang istajib doa anak, ya Allah, istijabah, ya Allah, dengarkan, ya Allah, terima doa-doa kami. Akhirnya dengan candaan anak-anak, amin, bercanda panjangnya yang ganggu kekhusyuan kita. Nah, ini yang kita perhatikan. Inilah kerjasama antara seorang guru dengan orang tua, kerjasama memperhatikan anak-anak kita. Bukan kita melarang mereka untuk duduk di majlis, bukan kita melarang mereka untuk hadir sholat Jumat di masjid, tapi kenalkan kepada mereka ibadah yang benar. Sholat adalah menghadap Allah. Siapa Allah? Ini rumah adalah rumahnya Allah. Bagaimana sikap kita ketika kita masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-sihat, orang diberikan sehat, ya, itu wajib sholat Jumat. Pilek dikit wajib sholat Jumat, batuk wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena kan yang sakit hidung, pilek, batuk, semuanya raga masih pada sehat. Kecuali kalau emang udah payah bener, ya, payah bener,
mau berangkat ke masjid aja kudu digotong, kudu di ini, baru diizinkan sama agama. Kemudian yang terakhir, syarat untuk wajib menghadiri sholat Jumat adalah al-istiton. Siapa itu istiton? Ini orang yang banyak kontroversi yang menjelaskan tentang istiton. Istiton itu adalah orang yang benar-benar mukim di kampung itu. Selain itu nggak wajib. Para pendatang yang punya kampung di kampungnya, walaupun 1 tahun sekali dia pulang kampung, itu bukan orang yang mukim, ya. Nanti ada kriterianya orang-orang yang dikatakan al-istiton itu. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari kiamat, fa alaihil jum'ah, maka dia wajib sholat Jumat. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, wajib sholat Jumat. Illa, kecuali imro'atan, perempuan, gak wajib. Musafiron, musafir, orang yang dalam keadaan perjalanan, gak wajib dia sholat Jumat. Ya, berangkat hari Kamis, perjalanan 2 hari, Kamis sama Jumat. Ketemu sholat Jumat masih dalam bus, dalam perjalanan, gak wajib dia sholat Jumat. Wajibnya apa? Sholat lohor. Kemudian abdan, seorang hamba. Yang terakhir maridon, orang yang dalam keadaan sakit, dia gak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Mustawatin dulu pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Nabi dan para sahabat ketika datang di kota Madinah, lam yusalluha illa hakadha. Nabi belum sholat. Kenapa? Karena Nabi itu punya kampung. Kampung halamannya mana? Di Makkatul Mukarramah. Wa kanat qabailul a'rab mukimin haulal Madinah. Wa makanu yusallunaha wa ma amaruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Di saat itu Nabi belum perintahkan untuk melakukan sholat Jumat. Karena di saat itu Nabi belum menjadi seorang mukim. Ya, kalau bahasa kitanya enaknya gimana? Kalau belum punya KTP DKI, itu belum wajib sholat Jumat di DKI. Kenapa? Karena belum disahkan kita termasuk orang yang penduduk DKI. Wa ma amarahumun Nabi sallallahu wal misra maka nabi suku qaim. Nah, itu namanya ketentuan. Jadi bagaimana begitu? Ya udah, mau ada kaul yang mau melakukan sholat Jumat dalam keadaan bepergian, sesaat di Jakarta, sesaat di Malang, sesaat di Semarang, sesaat di Palembang, sesaat di sini. Oh, orang orang sibuk, dia mau melakukan sholat Jumat fadhol, silahkan. Apa perlu untuk sholat dohor lagi? Enggak perlu. Ada yang mengatakan riwayat enggak perlu sholat dohor lagi. Ada yang mengatakan sholat dohor lagi. Sebagian di daerah-daerah itu ada yang udah sholat Jumat, habis sholat Jumat bangun dia sholat dohor lagi. Nah, itu ada qaul. Silahkan, mau diamalkan boleh, enggak diamalkan juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena kedua-duanya wajib. Sholat Jumat juga wajib, dohor juga wajib. Cuma Jumat ini adalah sebuah keringanan dispensasi yang Allah berikan kepada hambanya, dilakukan 2 rakaat, ditambal dengan 2 khutbah. Ya, dilakukan 2 khutbah. Tujuannya untuk mempersatukan umat, mempertemukan umat seminggu sekali. Pertemuan umat dalam sehari 1 kali 24 jam, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Pertemuan umat di setiap harinya. Pertemuan umat di seminggu sekalinya di hari Jumat. Tiap tahunnya kapan? Idul Fitri sama Idul Adha. Makanya kebangetan banget umatnya Nabi nggak pernah ketemu dalam bentuk ibadah, ya, dalam satu saf, dalam satu barisan, dalam satu niat. Maka ini sebuah filosofi buat umat agar umat itu jangan terpecah belah dari niatnya, dari barisannya, dari sikapnya, dari geraknya. Itu udah ngajarin kepada kita agar kita ini jangan sampai terpecah belah, jangan sampai kita ini mau diadu domba sama orang-orang kafir, naudzubillah. Wallahu alam.